Cek tes ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Komputer. Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom Semarang. Dan di video ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-11, di mana nanti kita akan membahas mengenai session dan juga cookies. Apa itu session, apa itu cookies? Ada yang sudah tahu dari teman-teman semuanya, baik dari kelas pagi ataupun kelas malam. Ya, jadi kalau yang sudah tahu mungkin ini hanya untuk mengulang, dan ini biasa digunakan ketika kita sudah membuat suatu project yang sedikit kompleks ya teman-teman, yang mana kita sudah memerlukan untuk penyimpanan data login ataupun sistem chart ya, atau keranjang jika kita ingin membuat suatu aplikasi e-commerce ya. Ya baik, untuk materi sudah saya share teman-teman, jadi bisa Anda download ya sekarang ini. Nah, kita mulai dari session terlebih dahulu ya. Session dalam suatu proses membutuhkan penyimpanan data secara sementara. Kita sangat terbantu dengan keberadaan fungsi session dan cookies ini. Salah satu contoh yaitu untuk pengujian hak akses pada suatu page atau suatu halaman. Ya, jadi ketika kita menggunakan aplikasi dengan username ataupun dengan akun tertentu, ya misalkan dengan akun admin, kita bisa untuk mengedit, kita juga bisa untuk mengupdate, bisa untuk meng-create atau membuat dari data tersebut. Tapi kalau kita loginnya sebagai user pengunjung, kita hanya bisa melihat tampilan saja. Nah, tentunya itu nanti akan membedakan mana si akun admin, mana si akun pengunjung. Ya, biar nanti satu halaman ke halaman lain, ketika kita berganti halaman ya, dari profile atau ke tampil data, ke bagian edit data, ataupun ke halaman-halaman lain, itu si pack ini, si halaman-halaman ini paham bahwa oh yang masuk itu adalah si admin, yang masuk itu adalah si pengunjung. Nah, kita nanti membutuhkan suatu media untuk menyimpan data kita secara sementara. Ya, untuk memperkenalkan. Ketika masuk ke halaman beranda, oh ini sih yang masuk adalah si admin. Ketika masuk ke halaman about, oh si masuk adalah si admin. Nah, setiap ketika kita ingin membuka file, ketika membuka halaman baru, nah, media penyimpanan sementara inilah yang akan memperkenalkan akun kita kepada anggotanya atau kepada halamannya ya. Dalam hal ini session dan cookies berfungsi untuk menguji keabsahan user yang memanggil suatu page tertentu, dan masih banyak lagi fungsinya. Apakah si user ini sudah login atau belum? Apakah dia sudah mengunjungi halaman beranda halaman login atau belum? Apakah sudah terisi username dan passwordnya? Apakah benar atau salah? Apakah si username ini terdaftar atau tidak? Nah, si session inilah nanti yang berfungsi, yang bermanfaat sebagai pengingat data yang telah diregistrasi sebelumnya. Nah, ini ada beberapa fungsi yang saling berkaitan satu sama lain ataupun sintak dari session. Nah, atau perintah-perintah dari session. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan suatu session, kita membutuhkan sintak session start. Ini untuk memulai session, untuk menjelaskan kepada PHP bahwa nanti di bagian bawahnya itu pasti ada sessionnya. Ya, session start, memulai session. Jadi ketika kita ingin membuat session, memanggil session, yaitu kita harus memulai dulu dengan session start. Kemudian yang kedua, yaitu session, nama session data, sama dengan data. Ini adalah menyimpan data ke dalam session. Jadi kalau kita analogikan session ini seperti variabel, nah ini adalah cara untuk pembuatan variabelnya. Ya, $_session, kemudian nama sessionnya itu apa? Bebas nama session ini, seperti ketika kita membuat suatu variabel. Kemudian sama dengan data. Data bisa kita ambilkan dari form login, ya. Ketika dia menginputkan username ataupun password, ya, ataupun segala data yang ada di dalam form login, kita bisa simpan ke dalam session ini.
Kita simpan sementara ke dalam session ini. Nah, kemudian $session, nama session, ya tidak ada sama dengan dan datanya. Ini adalah sintak untuk memanggil data yang tersimpan di dalam session. Tentunya sintak ini akan berjalan ataupun bisa dilakukan ketika kita sudah membuat suatu session. Ya, jadi tahapannya yang atas dulu, kita memulai dulu sessionnya, kemudian kita memberikan atau membuat sebuah session, sebuah nama session diikuti dengan data. Ya, ini di halaman login proses biasanya. Nah, nanti di dalam halaman beranda ataupun di halaman about, halaman produk, halaman-halaman yang lain, kita bisa menggunakan session, nama session ini atau pemanggilan nama session. Apakah si user ini sudah login atau belum? Apakah session itu sudah terisi atau belum? Kalau sudah terisi, otomatis dia sudah melakukan login. Karena session pembuatan ini dilakukan ketika dia sedang login. Ya, ketika dia mengisi username dan password, otomatis session ini sudah terisi. Nah, kalau sudah terisi berarti session itu berjalan dengan sah. Ya, user ini masuk dengan sah. Nah, kemudian ada unset session nama session, menghapus session berdasarkan nama session. Nah, session ini digunakan biasanya ketika si user itu akan logout, akan keluar dari aplikasi kita. Unset session nama session. Ya, misalkan nama sessionnya adalah username. Jadi kita membuat username, diambilkan dari data form username, kemudian kita panggil nama session username. Apakah benar? Kalau benar, ya udah lakukan pembukaan halaman beranda. Tapi kalau salah, dilempar. Ya, dilempar ke halaman index untuk melakukan login. Nah, ketika mau logout, kasih fungsi ini. Ya, biar sessionnya terhapus. Nah, kemudian ada session destroy. Ini menghapus semua session. Nah, kalau ini kan tadi berdasarkan nama session. Yang ingin dihapus hanya session username aja. Nah, barangkali nanti di bagian pembuatan session itu kita banyak sekali sessionnya. Ya, misalkan pemanfaatan session untuk bagian keranjang belanja. Ya, kita bisa untuk menambahkan keranjang, tambahkan produk ke keranjang, banyak sekali. Nah, itu nanti kita bisa hapus semua yang ada di keranjang dengan menggunakan session destroy, atau hapus bagian aja. Hapus yang kita pilih di bagian formnya ataupun di bagian barang tertentu saja. Nah, bedanya seperti itu. Kemudian isset session nama session. Ini melihat sebuah session masih kosong atau tidak. Ya, seperti fungsi-fungsi sebelumnya. If isset, ya, apakah tombol submit sudah diklik atau belum? Jika sudah, lakukan hal ini. Tapi jika belum, lakukan hal ini. Ya, seperti kemarin-kemarin yang telah kita lakukan. Kemudian ada session ID. Ini menentukan identitas sebuah session. Nah, yang paling sering kita gunakan nanti adalah 1, 2, 3, 4. Ya, yang sering kita gunakan nanti adalah membuat session. Ini wajib. Jadi ketika dia ingin menampilkan session, ketika kita ingin menghapus session, session start ini wajib selalu ditulis di bagian awal, di awalan. Ya, teman-teman ya. Oke, contoh di sini ya, saya membuat form login, teman-teman. Ini perlu saya praktekkan atau saya jelaskan di sini ya. Kita praktekkan coba ya. Tapi form loginnya tidak saya buat semenarik yang ada di tutorial ya. Yang penting ada formnya gitu ya. Karena kalau saya buat semenarik yang ada di tutorial nanti nggak kelar-kelar ya. Oke, yang pertama saya jalankan dulu apa sih dan juga apa sihnya dulu aja ya. Nah, SQL-nya belum. Ini yang kemarin ya. Oke, saya buka di pertemuan 11 ini. Bentar, saya sudah mengatur layar di bagian satunya ya, teman-teman. Saya juga minta pantauan koneksi ya, teman-teman ya. Barangkali koneksi saya ada sedikit lambat, nanti bisa diberikan komentar ya. Saya memantau di bagian layar satunya ini. Oke, saya membuat new file di pertemuan 11 ini. Saya simpan dulu dengan nama index.php ya. Oh ya, ini sekaligus saya ingin mencoba untuk mengetes komputer saya, teman-teman. Saya nyalakan juga MySQL-nya ya. Jadi meskipun tidak digunakan, tapi saya ingin mencoba aja. Karena kemarin-kemarin ketika saya buat dengan SQL itu selalu error video saya. Baik, saya
indeks ini akan saya ubah atau akan saya buat seperti halaman login ya. Login user. Ini hanya contoh titlenya. Untuk bodinya saya menggunakan sebuah form. Ini ala kadarnya aja. Form ini nanti akan saya ubah ya. Saya kasih ID login. Sebenarnya juga tidak wajib ya ID ini. Terus yang wajib itu yang saya tulis yang wajib aja ya. Form action aja. Actionnya nanti kayak menggunakan push ya. Ingat kalau login data kita jangan sampai tampil di dalam URL, maka kita harus membuatnya metode actionnya post ya. Metode action kok post, actionnya itu mengarah ke halaman mana ya, metode yang post. Ini halaman proses login.php. Nah itu actionnya, baru metodenya di sini, metodenya post. Begitu kira-kira teman-teman. Di dalam sini akan saya buat suatu tabel biar sedikit rapi. Tabel ini nantinya akan digunakan untuk membuat identitas ya. TR kemudian TD nama, TD input, tipenya adalah teks ya untuk nama, name-nya username. Ini ya. Kemudian saya buat TR lagi, kopas saja dari atas. Saya paste, ada password. Input tipenya berarti password. Ya, name-nya password. Oke, pastikan besar kecilnya huruf di dalam name tersebut ya. Ini agar lebih menarik saya kasih head ya. Halaman login. Oke, saya simpan dulu teman-teman. Saya akan buka ini, videonya enggak terjeda-jeda ya. Localhost web 2 pagi username. Ya udah nama aja nggak apa-apa lah. Nggak usah dikasih titik 2. Ya, oke seperti ini ya. Patah-patah nggak sih video saya teman-teman? Baik, yang kurang adalah tombol submit atau tombol login. Ya, ketika diklik nanti buttonnya login gitu ya. Login button. Tipe ya, tipenya submit ya. Oke, seperti apa jadinya, lancar ya. Kok di atas ya. Saya nggak bungkus dengan TR ya, kita bungkus dulu dengan TR dan juga TD. Saya cut, saya taruh di sini. Nah ini ya, saya save, saya refresh ya. Loginnya di bagian bawah. Kalau mau di bagian kanan ya, ini kasih TD dulu.
Klik login, dia akan mengarah ke proses login.php ya, karena file proses login PHP belum terbuat maka error ya, object not found. Kita buat dulu, kita simpan dengan nama login underscore proses.php ya. Nah, proses di sini nantinya kita untuk memvalidasi ataupun untuk mengecek apakah username itu benar atau salah, sekaligus kita untuk membuat suatu session ya. Nah, jadi di sini isinya sintak PHP. Yang pertama di sini saya buat session start dulu. Session start ya. Nah, session start titik koma, kemudian kita cek apakah login ya itu sudah diklik atau belum. If is set ya dollar push bagian login, tadi saya kasih nama enggak sih? Button tipenya submit, name-nya login ya. Kita kasih nama dulu login biar kita bisa mengetes. Is set login kurung tutup. Maaf, ini loginnya kurungnya siku ya, kurung siku, kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka. Nah, ini kurung kurawal tutupnya kenapa di situ? Ini kita buatkan dulu session ya. Tadi untuk pembuatan session dollar session atau string session, kemudian kita ambilkan kita beri nama apa nih ya, username aja ya. Kita beri nama session ini sebagai username, sama dengan datanya diambilkan dari $push ya, dari sini username. Nah, input tipe $push username. Nah, jangan lupa untuk titik koma. Dan ketika kita membuat beberapa session itu lebih aman ya, maksudnya gini, kalau kita hanya membuat session username aja itu kurang aman. Semakin kompleks yang kita buat, ada username, ada password, yaitu maka semakin bagus. Nah, jadi kita buat juga $session untuk passwordnya. Ini kita buat ya, atau kita kasih nama sandi gitu ya, biar beda ya. Tadi kan username dan password, atau ini kasih nama aja biar beda, maksudnya ini diambilkan dari username, yang sandi password seperti ini ya. Oke, jangan lupa titik koma. Dan selanjutnya kita berikan validasi. Ini kan kita baru menginputkan aja. Kita membuat session nama dengan diisi username, kita sandi, diisikan dengan password. Baru kita cek if kita cek $session atau string session, apakah username-nya itu atau apakah namanya itu sama dengan, ini perbandingan ya, harus sama persis admin, and kita menggunakan fungsi logika ya, $session sandinya itu apakah juga 1 2 3. Bentar teman-teman, 1 2 3 gini ya, kita bungkus dengan string ya. Jika namanya admin dan sandinya 1 2 3, kita lemparkan ke bagian beranda ya, misalkan ya, location
titik 2 beranda titik php. Nah, jadi ketika namanya admin dan kata sandinya 1, 2, 3 dilempar ke bagian beranda. Selain itu, else, kurung tutup dulu, baru else, lemparkan ke halaman index, atau kita beri notifikasi aja. Echo, ya, maaf, login gagal. Username atau password salah. Nah, barangkali mau dikasih klik ya. Klik di sini untuk login. Nah, saya membuat tag A dulu. Tag-nya saya buat di luar aja. Nggak mau ya. Oh, dia harus PHP ya. Apa harus HTML ya? Ya, daripada saya menulis tag A, saya tulis di sini dulu. A ya, href index.php. Ya, di sini. Saya klik di sini untuk login. Oke, saya save dan saya coba ini. Apakah ada yang keliru nih? Saya refresh dulu. Saya salahkan dulu, saya kasih dendi 123 login. Object not found. Proses login .php. Login proses. Kenapa sih saya balik? Nggak fokus ini ya. Proses login. Saya refresh dulu. Ini saya isi data yang salah. Dendi 123. Saya klik login. Ada yang error nampaknya di bagian proses login line 10 titik komanya ada yang kurang. Line 10. Maaf, login gagal. Href index. Oh, ini ya. Koma petik di dalam petik. Nah, kita gunakan petik 1, teman-teman. Seperti ini. Kita refresh, kita lanjutkan. Ya. Maaf, login gagal, username atau password salah. Klik di sini untuk login. Kita kembali lagi, kita coba admin. Passwordnya 123. Saya login. Nah, dia mengarah ke halaman beranda. Ya. Oke, ini baru seleksi apa namanya? Baru seleksi benar salahnya. Oke, baik, setelah ini kita buat di folder di file beranda. Saya simpan dulu. Saya kasih nama beranda.php. Ya, kita tampilkan secara HTML beranda. Bodinya di situ saya kasih H2 misalkan. Selamat datang di halaman beranda. Ya, di halaman beranda ini nanti saya akan membuat atau menampilkan ya si session tadi. PHP session start, kemudian session untuk memanggil dari apa namanya teman-teman, memanggil sessionnya itu berikan session name tadi ya, session. Nah, ini saya menggunakan $session. Jadi namanya adalah nama. Nah, titik koma. Coba
di sini kita refresh. Selamat datang di halaman beranda. Oke, belum tampil untuk sessionnya. Kita echo ya. Echo session nama. Nah, admin ya. Selamat datang di halaman beranda admin. Atau lebih bagusnya di sini kasih echo login sebagai gitu ya. Anda login sebagai. Nah, oke, kita save, kita refresh. Ada error nampaknya, titik komanya. Kita kasih 2 gini aja. Echo. Ya. Anda login sebagai admin. Nah, admin ini tidak saya ambilkan dari post ya, tapi saya ambilkan dari session. Ya, tapi alangkah lebih bagus ya ketika kita ingin membuka halaman beranda, if empty ya, jika bagian session username-nya itu masih kosong, arahkan untuk login dulu. Ya, if empty $session, bagian salah satu aja yang kita cek, username-nya itu masih kosong ya, arahkan header location .2 index.php ya. Location, kita bungkus dengan tanda petik teman-teman, index.php kurung tutup titik koma, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi ketika kita sudah login seperti itu ya sudah tersimpan ya. Misalkan di sini langsung saya kasih beranda.php, tidak mau ya, karena dia harus dicek dulu ya apakah si session ini sudah terbentuk belum. Beranda.php ya, dia diarahkan ke indeks, dia harus mengisi ini. Coba kita isi admin 123 login. Ini ada yang keliru nampaknya, tetap nggak mau. If empty pada session username header location index php ya, sessionnya itu sudah terisi tadi, padahal tadi kan kasih else dan kasih kurung penutupnya. Kita refresh admin 123. Tuh, ada yang keliru namanya teman-teman. Session start if empty $session username header location ya. Ini kan sudah benar ya, session nama admin, session sandi. Bentar. Yang saya cek kok username bukan nama ya. Nah, yang dicek itu adalah nama, maka di sini nggak perlu else. Saya refresh, kasih admin, kasih 123 login. Nah, tampil ya admin. Oke, kalau kita coba inspect di bagian sini, bagian konsolnya nggak ada ya. Di inspect di back users, login sebagai admin. Source-nya ingin melihat elemen ya, nggak muncul tapi di sini. Oke, udahlah, nggak usah ya. Baik, ini kita sudah login, kemudian kita buat untuk logoutnya
ya, kita buat untuk logoutnya. Di bagian bawah sini kita berikan tombol jangan button ya, tapi tag A aja, href logout titik php. Keluar, kita berikan new file yang kita simpan dengan nama logout titik php. Ya, di sini kita hanya untuk menghapus session untuk menghapus session. Ya, unset session, nama sessionnya apa yang akan kita hapus, nama, atau distro juga boleh ya, menghapus semua session. Nah, kali ini nama dan juga passwordnya akan dihapus semua. Oke, untuk logout, keluar ya. Kalau sudah logout ya kita lemparkan dia ya. Logout berhasil, kita lemparkan ke bagian index, location index.php ya. Jadi setelah logout dia masuk ke halaman login. Nah, oke, jadi ini kalau kita kunjungi beranda langsung tidak bisa ya. Ketika kita ingin langsung masuk ke beranda nggak bisa, kita harus login dulu, admin, passwordnya 123, klik login sebagai admin. Ketika ingin keluar ya, setelah sudah login gini, kemudian saya membuka tabnya ya, ini di tab baru, username sessionnya itu, session namanya itu tersimpan di dalam session tadi, nama itu tersimpan di dalam username tadi, di dalam session tadi. Nah, tapi kalau sudah saya keluar, ini saya refresh ya, dia harus kembali ke halaman index. Ini saya refresh kembali ke halaman index. Nah, nanti ketika ada halaman beranda, ada halaman page, halaman yang lain ya, about, itu juga kita harus menambahkan fungsi ini terus yang ada di dalam beranda tadi. Ya, ini harus selalu ikut ini. Ya, session ini harus selalu ikut. Nah, misalkan kita membuat halaman baru bernama profil.php. Ya, di sini saya tampilkan HTML profil H1 halaman profil. Ya, kemudian saya kasih tag untuk ke halaman beranda .php. Beranda, kemudian tag A untuk halaman logout .php, keluar. Di sini saya kasih garis lurus 2. Di bagian berandanya saya kasih tombol untuk ke bagian profile.php ya, profile. Sini saya kasih garis lurus 2 untuk pemisah antara link profile dan juga keluar, admin 123D ya. Kita masuk ke profile ya, bisa ya, masuk ke profile kembali ke beranda ya, bisa juga ya, karena tadi session itu sudah tersimpan di sini ya, profile beranda. Meskipun di dalam profil tidak kita simpan suatu session ya, tapi session itu sudah terikat di sana. Oke, beranda, profile ya.
Dan ketika kita klik keluar, ketika kita langsung masuk ke profile, itu bisa. Nah, ya itu bisa. Nah, dicoba di profil ini kita tampilkan login sebagai siapa gitu ya. Ya. Pak, tadi kenapa kok bisa, Pak? Iya, karena di dalam profil ini tidak kita seleksi, tidak kita cek. Tidak kita cek apakah session itu ada atau tidak. PP echo login sebagai siapanya apakah tampil enggak ini? Di sini session start dulu. Kita save, kita refresh halaman profil. Nah, undefined index line 15. Line 15-nya itu tidak terdeteksi nama ini siapa. Ya. Anda login sebagai siapa ini nggak terdeteksi. Session nama di line 15. Nah, jadi di sini kita cek dulu ya, kita cek, kita keluar dulu, kita login ulang 1 2 3, klik login ke bagian profile. Nah, ini baru bisa ya, beranda profil beranda. Nah, kalau di sini tidak dikasih session start untuk menampilkan nama itu nggak bisa. Ya, coba ini saya save, saya keluar dulu, saya login ulang, admin 1 2 3 login profil, ya akan error. Ya, walaupun kita kasih session tadi, session start, titik koma, kita coba untuk keluar dulu, kita login ulang 1 2 3 login ke halaman profile, baru bisa ya. Nah, tadi kok nggak bisa, Pak? Iya, tadi karena belum saya keluarkan dulu dan masuk lagi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk halaman untuk session. Dia menyimpan di dalam wadah kecil ya. Wadah ini nantinya digunakan sebagai pengcap ya, atau istilahnya keabsahan dari halaman-halaman yang akan dikunjungi. Apakah sudah login atau belum gitu ya. Itu session. Kemudian yang kedua ada cookies. Nah, cookies merupakan mekanisme penyimpanan sebuah data variabel. Kita menggunakan perintah di setelah sekian menit atau setelah sekian jam atau setelah sekian hari untuk menyimpan sementara produk-produk yang dipilih oleh pengunjung pada saat belanja. Selain itu, cookies juga digunakan dalam hal tracking atau analitik untuk melacak data user seperti lokasi, teknologi browser, atau OS yang digunakan, dan berapa lama dia berada dalam suatu halaman website. Mungkin teman-teman pernah mengunjungi atau memiliki akun web, ya contohnya di Syakat kita lah. Ya. Di Syakat kita itu ketika kita login, dan setelah 3 ini menu itu artinya vakum ya, 2 jam hanya di halaman itu terus, dia otomatis akan terlogout sendiri. Pernah mengalami seperti itu nggak di dalam Syakat? Ya, dia menggunakan sistem cookies. Jadi setelah 2 jam nanti cookiesnya dihapus. Dia harus login ulang. Nah, ini untuk mengatasi keamanan ya teman-teman ya. Jadi misalkan Anda lupa ini sedang membuka komputer atau laptop. Ya, Anda login dan kemudian Anda itu ada kegiatan lain. Anda lupa tidak logout dulu atau tiba-tiba Anda langsung keluar gitu aja. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, biasanya nanti dibuatkan cookies ini untuk logout sendiri. Jadi dia akan keluar sendiri meskipun tidak akan terus tersimpan dia sebelum Anda klik logout. Ya, tapi kalau cookies dia akan logout berapa. Cookies telah disimpan. Lihat cookies 2 nilai stackom. Jadi ini adalah namanya. Ya, oke, saya ulangi ya. Jadi di bagian cookies ini dia digunakan untuk menyimpan data statis secara sementara di dalam browsernya. Kalau tadi di dalam session, ketika kita ingin menghapus session tersebut, kita harus membuat penghapusan session, istilahnya logout tadi yang kita buat. Tapi kalau di dalam cookies, dia menghapusnya itu bisa secara
sengaja, maksudnya secara sengaja itu seperti yang kita buat tadi, ada tombol lockout, tapi dia juga bisa secara otomatis. Ya, di sini untuk pembuatannya, teknisnya, set cookies kampus ini adalah nama cookiesnya, kemudian value-nya staycom. Ya, ini value ini berarti bisa diisi dari $getPost ya, untuk username ataupun yang lain sebagainya. Kemudian time-nya, ya, time ini itu adalah berapa lama si cookies ini akan bertahan. Ya, ini diatur 3600 detik atau 1 jam. Ya, ketika 1 jam membuka halaman tersebut tidak ada pergerakan, tidak ada pengalihan halaman satu ke halaman lain, maka dia akan terlockout sendiri. Ya, cookiesnya akan terhapus sendiri. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh ya, dan dia biasanya digunakan di shopping chart. Ya, bisa juga digunakan di dalam sesi login. Ya, seperti di dalam siakat kita ya teman-teman ya. Siakat kita ketika kita login, kemudian kita keluar browsernya 2 jam 3 jam ke depan, kita buka lagi di dalam browser kita, dia minta login ulang. Lalu di halaman dosen seperti itu. Kalau di halaman mahasiswa mungkin sama ya. Oke. Ya. Sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman perbedaan session dan cookies, dan minggu depan kita akan memulai untuk membuat database ya. Jadi silahkan nanti teman-teman jalankan aja MySQL-nya ya yang ada di SAM ini, MySQL dijalankan, dan kita nanti akan praktek di localhost phpMyAdmin. Ini untuk pertemuan minggu depan. Ya, ini agak sedikit lambat ya karena saya sedang menjalankan streaming. Nah, kurang lebih seperti ini kita nanti akan membuat database. Dan siapkan datanya terlebih dahulu teman-teman. Minimal ada username dan password, kemudian juga ada kategori atau jenis, kemudian juga ada tabel barang. Ya. Nah, contohnya di sini saya kasih di inventory ini ya teman-teman ya. Ini contoh ya, barang kategori login. Nah, nanti barang itu ada beberapa ya yang ditampilkan. Oke, lebih detailnya kita bahas minggu depan aja biar teman-teman nggak bingung ya. Kalau kita bahas sekarang nanti juga bingung. Baik, karena belum ada yang tanyakan, dan bila mana nanti tiba-tiba ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan di dalam WA group ya. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Saya doakan untuk teman-teman yang mereview mawar merah untuk saya. Ya, sekali lagi yang saya doakan hanya yang mereview mawar merah. Saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Yang belum mendapatkan jodoh semoga lekas mendapatkan jodoh, yang belum menikah semoga lekas menikah, yang belum memiliki keturunan segera lekas memiliki keturunan ya. Dan apa yang Anda gapai selama ini, yang Anda cita-citakan selama ini, semoga cepat tercapai. Baik, saya Dendi Kurniawan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oh ya, sekaligus untuk informasi ya, untuk libur libur hari raya itu dimulai dari tanggal 28 ya sampai tanggal 6 ya. Jadi 28 April sampai 6 Mei ya, itu adalah hari libur ya. Jadi minggu depan kita masih ketemu 1 kali, 2 kali malahan ya, 2 kali ya, Rabu kan ya, 2 kali. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa presensi di Syakat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.